Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Prosedur kerja. 1. Buatlah contoh sumber dan katabolisme asam amino. 2. Baca dan pahami materi pembelajaran mengenai katabolisme asam amino. 3. Rekamlah penjelasan tentang materi tersebut. 4. Edit video pembelajaran semenarik mungkin. Apakah yang dimaksud dengan asam amino? Asam amino adalah senyawa organik yang merupakan satuan pembentuk protein. Asam amino merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksilat COOH dan amina NH+, serta rantai samping spesifik. Apakah yang dimaksud dengan katabolisme asam amino? Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminanya dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Fungsi asam amino. Asam amino berfungsi sebagai neurotransmitter. Beberapa asam amino menghasilkan neurotransmitter adalah asam amino triptofan dan tirosin. Triptofan menghasilkan serotonin yang mengatur suasana hati dan membuat hormon melatonin. Tirosin digunakan sebagai mensintesis norepinefrin dan adrenalin. Kandungan asam amino pada bahan makanan. Yang pertama, telur. Telur adalah bahan pangan hewani yang berasal dari ternak unggas yang memiliki sumber protein tinggi. Jenis telur buat konsumsi biasanya berasal dari ternak unggas lain, seperti ayam, bebek, dan angsa. Telur mengandung protein murni di bagian putih telurnya. Setiap 50 gram telur mengandung protein sebanyak 6,3 gram. Kedua, susu. Susu merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena di dalam susu segar mengandung berbagai zat makanan lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Secara kimiawi, susu normal mempunyai komposisi air 87,20%, lemak 3,70%, protein 3,50%, laktosa 4,90%, dan air 0,07%. Dalam satu gelas susu terkandung sekitar 7,5 sampai 8 gram protein yang dibutuhkan oleh tubuh. 3. Ayam. Ayam disusun dari asam amino esensial seperti histidin, lisin, metionin, fenilanin, teroin, dan triptofan. Daging ayam juga mengandung rata-rata 40% asam amino esensial seperti triptofan yang penting untuk mengatur kadar serotonin di otak. Setiap 100 gram ayam mengandung 27 gram protein. Keempat, ikan. Ikan merupakan salah satu bahan makanan sumber protein hewani yang sangat kaya akan kandungan nutrisi di dalamnya. 100 gram ikan mengandung 17 gram protein. Untuk satu ikan ini mengandung 10,2 protein. Mekanisme katabolisme asam amino. Transaminasi. Langkah pertama katabolisme, sebagian besar L asam amino setelah mencapai hati adalah pelepasan gugus amino. Pelepasan gugus amino terdiri dari L asam amino dikatalisa oleh enzim transminase atau amino translase. Gugus amino akan dipindahkan secara enzimatika atom karbon alfa pada alfa ketoglutarat sehingga dihasilkan asam alfa keto. Reaksi ini menyebabkan aminasi alfa ketoglutarat membentuk L-glutamat. Deaminasi oksidatif. Tahapan yang kedua adalah deaminasi oksidatif. Dari tahapan transminasi dihasilkan L-glutamat sebagai yang diketahui transminasi berlangsung di sitoplasma. Selanjutnya, L-glutamat akan dibawa ke mitokondria dan terjadilah deaminasi oksidatif. L-glutamat mengalami dehidrogenase yang memerlukan NAD+ sebagai molekul penerima ekuivalen reduksi. Dari tahapan ini akan dihasilkan asam alfa keto dan amonium. Siklus urea. Adapun tahapannya, yang pertama kondensasi diaktifasi NH4+ dan HCO3- membentuk karbomil fosfat. Selanjutnya, transfer gugus karbomil dari karbomil fosfat ke ornitin membentuk strulin. Reaksi ini terjadi di mitokondria dan dikatalis oleh ornitin taskarboilase.
AMP kemudian bergeser oleh aspartate penggabungan gugus amino dari aspartate ke strulin membentuk arginosuccinat. Pemecahan arginosuccinat menjadi arginin kemudian menjadi fumarat. Perbebas urea dari arginin dan membentuk ornitin. Selanjutnya yaitu perhitungan energi. Untuk asam amino kelompok 1 akan berubah menjadi asetoasetil-CoA, kemudian menjadi asetil-CoA dan dimasukkan ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat dengan total ATP yaitu 12. Selanjutnya, asam amino kelompok 2 akan berubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan menghasilkan 12 ATP. Selanjutnya, asam amino kelompok 3 akan berubah menjadi pirufat. Pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dan menghasilkan total ATP-nya 15. Selanjutnya, asam amino kelompok 4 yaitu akan diubah menjadi oksaloasetat dan masuk ke dalam siklus Krebs dan tidak menghasilkan ATP. Kemudian, asam amino kelompok 5 akan diubah menjadi fumarat dan fumarat diubah menjadi malat. Malat ini diubah menjadi oksaloasetat dan menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya, asam amino kelompok 6 akan diubah menjadi suksinil-CoA. Selanjutnya, suksinil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs menjadi oksaloasetat dan menghasilkan 6 ATP. Kemudian asam amino kelompok 7 akan diubah menjadi glutamat. Kemudian glutamat ini akan diubah menjadi alfa-ketogglutarat dan dimasukkan ke dalam siklus Krebs menjadi suksinil-CoA sehingga akan diubah menjadi suksinat. Kemudian diubah menjadi fumarat dan menjadi malat. Selanjutnya menjadi oksaloasetat dan menghasilkan 9 ATP. Sehingga total keseluruhan ATP yang dihasilkan ini adalah 57. Berikut tabel total keseluruhan ATP yang dihasilkan dari 7 kelompok asam amino yang masuk ke dalam siklus Krebs. Gangguan mekanisme asam amino. Yang pertama yaitu fenilketonuria. Fenilketonuria juga dapat terjadi sebagai dampak dari gangguan metabolik. Hal ini terjadi ketika kekurangan enzim PAH yang menyebabkan kadar fenilanin yang tinggi di dalam darah. Kecacatan intelektual dapat terjadi jika kondisinya tidak dideteksi secara dini. 2. Alkaptonuria. Alkaptonuria adalah kelainan genetik yang menyebabkan urin dan beberapa bagian kulit berwarna hitam atau gelap. Kelainan langka ini disebabkan oleh terganggunya proses penguraian asam amino akibat perubahan pada gen. Selain urin yang berwarna gelap, penderita alkaptonuria adalah atau black urine disease bisa mengalami keluhan berupa radang sendi atau artritis. Jika tidak ditangani dengan tepat, alkaptonuria dapat menyebabkan komplikasi serius seperti batuk ginjal atau kerusakan katup. 3. Ataksia Friedreich. Ataksia Friedreich terjadi saat protein jenis frataxin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. 4. Urin sirup mapel. Pada pengidap penyakit urin sirup mapel, asam amino jenis leusin, isoleusin, dan valin tidak dapat diolah dengan normal. Padahal asam amino dalam kadar tinggi dapat membahayakan tubuh. Ketidakmampuan tubuh mencerna asam amino pada penyakit ini disebabkan oleh kelainan genetik yang membuat terhambatnya produksi enzim pencernaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kali ini adalah katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminonya dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Katabolisme asam amino terdiri dari 1. Transminasi, 2. Deaminasi oksidatif, 3. Dalam katabolisme asam amino, gugus amino akan diolah di siklus urea, sedangkan kerangka karbon akan diolah di siklus Krebs.
Kita dapat memperoleh asam amino yang tidak dapat disintesis tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino. Banyak makanan yang mengandung asam amino, diantaranya yaitu telur, susu, ayam, dan ikan. Sekian dari video kelompok 5 Biokimia kelas Palembang. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.